Dan akhirnya bodyguard Atta tersebut dilaporkan oleh Aliansi Jurnalis Video atau AJV ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hola netizen yang tercinta, Aliansi Jurnalis melaporkan bodyguard Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, bodyguard itu sempat mengucap akan menculik wartawan jika wajahnya sampai muncul di TV. Ancaman itu dia sampaikan saat mengawal Atta setelah melapor penyebaran hoax nikah siri dengan Ria Ricis ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum pelapor Deolipa Yumara meminta kepolisian mengusut laporan tersebut. Sebelumnya, bodyguard Atta Halilintar membuat video permintaan maaf. Pria yang tidak diketahui namanya itu hanya meminta maaf. Dia menyebut ucapan yang dianggap mengancam itu keluar karena terbawa suasana. Sementara itu, Atta Halilintar juga menyampaikan permintaan maaf atas sikap pria yang dianggap arogan itu. Atta juga menyampaikan klarifikasi soal insiden tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi begini teman-teman, kemarin tanggal 4 September 2024, teman-teman media itu liputan ke Polres Jaksel. Ntar dulu, sebelum kita lanjut, kita seruput dulu. Itu liputan soal Atta yang ngelaporin dugaan fitnah udah nikah siri nih sama Ria Ricis. Itu teman-teman liputannya biasa aja nih kan, berjalan seperti biasa. Udah datang ke Polres, tunggu narasumber turun beres laporan, Atta muncul nih. Nah, ketika Atta muncul, teman-teman itu sempat dapat pengancaman dari yang diduga bodyguard Atta. Pokoknya mau ngancem culik-culik gitu dah. So kalau misalnya memang lu nggak mau muka lu masuk TV, ya jangan di depan. Malah di depan pakai ngancem-ngancem. Akhirnya oknum atau diduga bodyguardnya Atta ini udah minta maaf nih. Sebelumnya gue disclaimer dulu nih, jangan sampai kalian mengira gue memprovokator yang ngompor-ngomporin dah supaya ikut-ikutan panas dan kesel. Ya ini profesi gue, tempat gue cari makan. Anjay, gue masih belum kayak masa gitu doang anjir, maksudnya lu ngancam-ngancam kita gitu. Lu ngancam-ngancam kita yang lagi kerja, lagi tugas, dan itu di kantor polisi gitu. Dan jadi pertanyaan gua, lau sokap, gimana nih menurut kalian soal video permintaan maaf dari si bodyguard ini? Ikhlaskah? Nah, setelah video itu viral, udah naik nih di akun gosip, akun lambe-lambean ya kan. Nah, di situ akhirnya Atta ngomong juga, walaupun di kolom komentar. Ini nggak make sense karena di komentar yang pertama sama komentar yang kedua itu beda, kata gue. Tahu udah diedit atau gimana gue nggak ngerti ya. Gimana tuh kawan-kawan menurut kalian? Tadi ngomongnya dirumahkan, sekarang bukan. Gimana? Mana yang bener ini? Tak, tolonglah. Akhirnya security si Atta minta maaf kepada rakyat jelita senegara ya. Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi kali ini tidak terlalu dalam membahas si Atta karena kasusnya ya kayak gue bilang kemarin guys, kasusnya nggak menarik. Kalau kayak kasus-kasus menggigit gue sih mau bahas. Kalau begini, kalau kasus begitu ya Allah, ya udahlah gitu-gitu aja lah ya kan. Nah kalau itu di posisi gue ya, gue difitnah nikah siri sama nenek-nenek, sama kayak kakek, sama tante-tante, sama Gidin ya kan. Ya udahlah, itu kan yang fitnah juga rakyat jelita, ngapain ditanggepi? Aduh, kayak gak ada kerjaan aja, masih banyak urusan kita yang masih penting gitu loh, ya kan? Kan tanpa rakyat jelita kita kan juga nggak punya penonton, kita nggak punya eksis, ya kan? Gue gara-gara rakyat jelita itu suka nonton gue dapat banyak duit loh, ya. Kalian kan juga begitu gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah dibahas itu. Aku kurang tertarik. Kemarin tuh banyak yang minta bahas si netizen, tapi Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi kali ini nggak bahas itu. Sebenarnya si security itu ya, satpam si Atta itu, kalau dia ngancam-ngancam wartawan itu sih nggak usah dibesar-besari sebenarnya, karena itu kan udah mereka tuh udah ini di belakang itu udah nanti lu sok-sok ini ya gue sok-sok elegan ya, sok-sok humble ya begitu, biar nanti rame gitu. Jadi tapi lu sok-sok ya, jadi itu ya marketing sih kalau menurut gue ya gue kadang juga nyuruh bodyguardku begitu sih. Iya serius, gue kan kemana-mana lu ketemu aja gue di Plaza Senayan tiap malam minggu tongkrong gue Plaza Senayan Grand Indonesia. Kadang gue suruh juga bodyguard gue, kan pasti ada yang nyapa. Banyak ada yang nyapa gue, ada yang minta foto, ada yang cuma nyapa, banyak. Dan namanya juga Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ya. Nah jadi kalau menurut gue sih nggak usah terlalu besar-besarkan. Cuman ya pesan gue, tanpa wartawan kita tidak terkenal. Tanpa wartawan, makanya ketika wartawan selalu nelpon gue, kan tiap hari tuh wartawan selalu nelpon gue ya, tapi
gue cuman bilang gue sayang sama wartawan karena wartawan yang naikin nama gue, tapi gue cuman minta gini aja, kalau kasusnya nggak terlalu menggigit kadang gue nolak gitu loh. Jadi bukan karena gue sombong, tapi wartawan udah ngerti kalau kasusnya recehan Satria Mulia nggak mau diwawancara begitu loh. Cuman kalaupun itu serius, nunjuk marah-marah, ya Allah, emangnya lu pikir lu Cristiano Ronaldo hartanya 9,9 triliun? Emangnya lu pikir lu itu Syahrukan harta terbarunya 14,6 triliun? Emangnya lu pikir lu Beyonce kekayaannya 7,5 triliun? Emangnya lu Emma Watson sama Kareena Kapoor aktris terkaya nomor 23 di dunia 2024? Emangnya lu pikir lu Tom Cruise hartanya 10,6 triliun? Ya Tuhan. Ngeri ya, bodyguard sekarang mainnya culik-culikan. Giliran dilaporin pasti ujung-ujungnya minta maaf. Tolong jangan nge-shoot saya. Sempat saya ada di TV, saya culik satu orang. Yang jadi pertanyaan gua, yang mau nge-shoot lu itu siapa bang? Lu kerja, wartawan juga kerja. Dia mencari berita, emang kerjanya gitu. Terus yang jadi inceran mereka itu Atta ame Aurel, bukan elu. Kalau udah viral, ujung-ujungnya apa sih? Pasti ya minta maaf dong. Saya minta maaf karena itu adalah perkataan refleks sampai bilang mau nyulik orang. Lu tahu nggak bang, dengan perbuatan lu itu udah melanggar pasal dan undang-undang pers. Dan akhirnya bodyguard Atta tersebut dilaporkan oleh Aliansi Jurnalis Video atau AJV ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dia dilaporkan dengan dugaan pengancaman dan intimidasi dan juga pelanggaran undang-undang pers sesuai dengan KUHP pasal 336 ayat 1 dan undang-undang pers yaitu pasal 18 nomor 40 tahun 1999. Saya akan mengkritisi seorang bodyguard yang pada saat itu mengawal seorang artis besar VVIP Atta Halilintar. Selain artis terkenal, dia juga pengusaha sukses, YouTuber top, wow, dan orang kaya sekaligus. Luar biasa. Namun yang kita sayangkan, setelah selesainya laporan Atta Halilintar di Polres Jakarta Selatan terkait fitnah yang menerpa rumah tangganya, itu ada insiden yang tidak mengenakan untuk rekan-rekan wartawan. Saya setuju Atta melaporkan orang-orang yang telah fitnah Atta Halilintar, karena seorang Atta mempunyai nama besar, keluarga besar, di mana keluarganya adalah Royal Family. Royal Family yang artinya keluarga besar mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, artis, selebritis number one in Indonesia. Namun, begitu selesai pemeriksaan, ingin keluar, tiba-tiba ada insiden. Bodyguard marah-marah, mengancam, minta wajahnya jangan sampai masuk media. Bila masuk, dia akan melakukan penculikan. Dan itu didengar oleh rekan-rekan media pada saat yang meliput, dan pada saat itu rekan media datang ke Polres Jakarta Selatan terkait pekerjaan yang memang wajib mereka lakukan. Nah, dengan insiden ini, dengan ancaman bahwa akan diculik, maka saya sebagai praktisi hukum, Dr. Toga Situmorang, menyatakan bahwa ini tidak boleh terjadi karena arogansi dilarang. Apalagi dengan Atta Halilintar, selebritis terkenal, harusnya hal-hal gini tidak terjadi dan tidak harusnya. Karena kenapa? Atta besar karena daripada teman-teman wartawan. Dan yang tidak bagus dari proses ini, bodyguard tersebut bisa dilaporkan 335, 326, dan juga bisa dikenakan pasal 18 Undang-Undang Pers. Yang kita tahu Undang-Undang Pers itu bahwa tidak ada atau tidak boleh seorang wartawan itu dilarang untuk meliput daripada memang berita yang akan dicarinya. Undang-Undang Pers pasal 18, undang-undang itu adalah Undang-Undang 40 tahun 1999. Ini terkait pidana apabila ada orang yang menghalang-halangi, bahkan mengancam wartawan itu sendiri dalam saat dia bekerja mencari berita. Nah, ini semoga menjadi pelajaran untuk Atta Halilintar. Walaupun bodyguardnya telah meminta maaf, namun tidak segampang itu, dan pihak Polres Jakarta Selatan wajib mengklarifikasi karena secara eksplisit, secara di depan umum dia menyatakan akan menculik daripada wartawan yang meliput muka atau wajahnya.
Saya, advokat Dr. Toga Sumorang, akan kawal dan akan siap membantu rekan-rekan media apabila dibutuhkan. Shalom, salam profesi.